walaupun mungkin masih banyak yang berlibur, saudara. Ya, saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Bagiannya ada 10 ayat ya. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama secara bertanggapan. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Dan demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Pertolong-tolonganlah bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dan orang yang memberikan pengajar. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, ada seorang jemaat yang dikenal sebagai jemaat pencari gereja yang sempurna, ya, gereja yang sempurna menurut dia. Dan masuklah dia di gereja yang pertama. Ketika dia masuk di gereja itu, hanya kurang lebih 2-3 bulan, dia sudah mengambil keputusan untuk pindah. Dan ketika ditanya, kenapa kau pindah? Lalu dia jawab, saya kok rasanya tidak cocok di gereja ini. Kenapa? Ya aduh, liturginya tidak terlalu cocok dengan saya. Musiknya tidak terlalu, rasanya kurang semangat gitu ya, kuno. Jadi dia pindah dari gereja itu, masuk ke gereja yang kedua. Dia temukan gereja, wah ini gereja sepertinya cocok. Menurut dia, ini gereja yang baik, ini gereja yang sempurna. Tapi kurang lebih 3-4 bulan dia berkeputusan pindah lagi. Ditanya lagi, kenapa kau pindah dari gereja itu? Iya sih, selama saya 3-4 bulan di sana ibadah, saya melihat pendetanya itu sombong. Loh, kenapa sombong? Ya kayaknya kok kurang bisa menyapa saya, enggak pernah saya dibesuk, enggak pernah ditanyakan kabar saya. Ini gereja enggak cocok dengan saya. Cari lagi gereja yang lain. Nah, kemudian cari-cari, didapatlah gereja yang ketiga. Masuk di gereja yang ketiga, ini lumayan lama, saudara ya, hampir setahun. Tetapi hampir setahun dia berkeputusan untuk pindah lagi. Kenapa kau pindah? Ya, gereja itu sebenarnya bagus ya, musiknya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, pendetanya baik. Tapi semuanya itu loh, itu kan atur, semuanya itu loh, cerewetnya minta ampun, saya nggak tahan. Udah, saya pindah. Nah, pergi lagi, pindah lagi. Masuklah dia di gereja yang keempat. Nah, gereja yang keempat rasanya dia sudah menemukan gereja yang tepat. Dan menurut dia inilah gereja yang baik, yang sempurna. Musiknya oke, menurut seleranya dia, pendetanya baik, majelisnya baik, ibu pendetanya juga baik, jemaat yang baik. Tapi setelah beberapa bulan, gereja yang sempurna menurut dia itu menjadi tidak sempurna lagi. Kenapa? Karena kehadiran dari si jemaat itu. Karena ternyata dia mempunyai sifat orang yang tidak mau diajar, tukang gibah ya, tukang gosip, dan dia menjadi perusak bagi gereja yang sempurna itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, cerita ini sebenarnya hanya ilustrasi, tetapi sekaligus menjadi satu contoh kehidupan nyata dari para pencari gereja yang sempurna. Nah, saudara saya, barangkali Anda pernah menemukan orang-orang tertentu yang sudah entah berapa kali pindah-pindah gereja.
Nah saudara, pindah gereja sebenarnya sendiri tidak masalah saudara ya. Tidak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah jikalau motivasi seseorang itu pindah gereja karena untuk mencari gereja yang sempurna, gereja yang paling baik menurut dia. Nah saudara, carilah gereja bukan yang sempurna, tetapi gereja yang Anda bisa bertumbuh. Nah saudara, sebenarnya sama seperti tanaman yang kalau dipindah-pindahin ya, tiap 2-3 bulan pindahin tanahnya, tiap 2-3 bulan dipindahin tanahnya. Nah saudara, tanaman itu tidak bisa akan bertumbuh. Demikian juga kita harus ada di satu tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh. Dan ketika kita mau mencari gereja yang sempurna, itu tidak akan pernah ada. Nah saudara, kenapa? Karena gereja juga adalah kumpulan orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang masih terus-menerus berjuang melawan godaan dosa, keinginan daging, keinginan berdosa kita. Nah saudara, keselamatan yang kita terima tidak serta-merta membuat kita langsung berubah dan menjadi orang yang betul-betul baik, sempurna. Tidak. Tetapi itu membutuhkan proses, dan disitulah proses itu kita jalani di dalam gereja bersama-sama dengan saudara seiman kita. Nah saudara, kabar baiknya adalah begini. Keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus, keselamatan itu pasti ya menjamin kita dan menolong kita untuk berjalan di dalam kebenaran melalui pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus itu dinyatakan berbagai macam, melalui firman Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman kita, dan saudara lebih banyak melalui saudara seiman. Nah saudara, kenapa saya katakan lebih sering atau lebih banyak melalui saudara seiman? Karena gereja ini adalah unik. Kenapa unik? Karena gereja adalah salah satu komunitas yang dibangun oleh Allah sendiri setelah keluarga. Tuhan membentuk keluarga. Dan yang kedua, Tuhan membentuk gereja. Tuhan yang membangun gereja. Jadi esensi gereja sebenarnya bukanlah organisasi yang membesarkan namanya, bukanlah organisasi yang mau menjadi populer, bukanlah organisasi yang memiliki gedung sangat besar, jemaat yang banyak, uang kas yang melimpah, ataupun pimpinannya yang menjadi celebrity pastor. Tidak, tetapi esensi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang digambarkan sebagai tubuh Kristus, bangunan Allah, dan di mana orang-orang itu sama-sama bertumbuh, sama-sama saling menopang, sama-sama saling melengkapi dengan ke arah yang sama, yaitu Kristus. Saudara, makanya dalam ungkapan Alkitab menyebut itu dengan koinonia, persekutuan. Nah saudara, dalam doktrin keselamatan kita sudah diajarkan bahwa keselamatan itu pasti. Keselamatan kita itu dijamin. Tuhan yang jamin sehingga tidak bisa hilang. Kenapa? Karena Roh Kudus sendiri menjadi jaminan atas keselamatan kita. Nah saudara, caranya bagaimana? Supaya Allah menjaga keselamatan kita sehingga tidak hilang. Nah saudara, salah satu cara yang paling sering Tuhan pakai adalah melalui gereja. Melalui saudara-saudari seiman kita, Tuhan menjaga kita. Nah, saudara, sadarkah kita bahwa di dalam Alkitab, khususnya perjanjian baru, itu lebih dari setengah isi perjanjian baru, isinya surat-surat yang ditujukan kepada jemaat, kepada gereja. Dan gereja yang ditampilkan di dalam Alkitab ini bukanlah gereja yang sempurna. Alkitab tidak berusaha menutupi bahwa gereja mula-mula pun adalah gereja yang bergumul di dalam dosa. Gereja mula-mula juga adalah bergumul dalam menghadapi begitu banyak tantangan. Alkitab tidak sedang menunjukkan gereja yang sempurna di dalam jemaat yang mula-mula. Saudara, kita bisa melihat bahwa gereja itu menghadapi persoalan-persoalan eksternal. Masuknya ajaran-ajaran sesat, ada penganiayaan, jemaat dikucilkan karena iman. Gereja pun menghadapi masalah internal. Ada masalah dalam gereja, perselisihan, ada dosa di dalam jemaat, dan banyak sifat kedagingan yang masih muncul di dalam jemaat. Oh saudara, kalau kita melihat ini kok seperti bukan gambaran gereja yang sempurna yang Alkitab mau tunjukkan. Tapi memang itulah faktanya. Memang itulah kenyataannya. Saudara, itulah sebabnya
para penulis surat, para rasul ini berulang kali menegaskan, panggilan hidup kita ini sebagai orang percaya, orang-orang kudus harus hidup di dalam kekudusan, dan kita harus saling menopang. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama bertumbuh, saling melengkapi, complete each other, ya, melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saudara, bagaimana caranya? Inilah yang kita akan renungkan di pagi hari ini berdasarkan Galatia pasal 6 1-10 yang kita sudah baca. Saudara, mari kita melihat. Yang pertama adalah bagaimana kita saling melengkapi, kita saling menolong, menanggung beban. Itu disebutkan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat yang kedua, saudara, ini menjadi ayat yang sudah sangat kita kenal, ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Beban apa yang dimaksud Paulus di sini? Apakah beban hidup? Kesulitan hidup? Apa ini? Artinya barangkali begitu luas. Tapi saudara, saya selalu ingin menolong saudara untuk memahami firman Tuhan dengan melihat apa sih konteks ayat itu. Apa sih konteks perikop itu? Saudara, kita memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya, khususnya ayat yang pertama, di situ Paulus mengatakan, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, saudara, di perikop sebelumnya Paulus itu sudah kasih daftar, ya, perbuatan daging, bla 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 bla, dan buah roh ini. Ya, kita tahu, ya, kita sudah menghafal barangkali buah roh. Nah, saudara, tetapi dalam prakteknya ini tidak bisa 100% kita bisa lakukan semua, bukan? Karena kita pun adalah orang-orang yang masih terus berjuang di dalam perjalanan iman kita. Tidak seorang pun yang sempurna bisa melakukan 100% ini. Kita masih jatuh bangun, bergumul dalam dosa kita masing-masing. Ya, saudara, kita masih ada barangkali menyimpan dosa-dosa lama yang masih belum dibereskan. Oleh karena itu di dalam bagian ini, ayat yang pertama, Paulus katakan, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, artinya apa? Dia terjebak dalam dosa tertentu, lalu ketahuan, ya, kedapatan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, biasanya begini, kemungkinan yang pertama, kalau kita mendapati saudara kita melakukan pelanggaran atau dosa, kemungkinan yang pertama biasanya ya kita biarin aja. Ya, kita pikir itu urusan dia dengan Tuhan. Tak ingin ikut campur, ya. Rasanya sungkan, tidak mau ngomong. Atau saudara, kemungkinan yang kedua itu menjadi bahan gibahan, ya. Bahan gosip, bahan cerita untuk kita ceritakan, tahu nggak sih ini, ya, melakukan ini. Saudara, kedua kemungkinan ini sama-sama tidak baik, sama-sama tidak benar. Karena itu Paulus memberikan nasihat yang harus dilakukan, bahwa itu bukan didiamkan, bukan digibahin, bukan digosipin, tetapi harus dipimpin. Nah, saudara, kata memimpin di sini adalah istilah medis yang digunakan dalam satu budaya Yunani kuno. Artinya apa? Memperbaiki tulang yang patah, memperbaiki tulang yang retak. Jadi memulihkan, menyembuhkan, menolong orang itu, memimpin orang itu supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara, sebenarnya kita lihat di sini konsep yang sangat ideal dari gereja itu. Kenapa Paulus menggambarkan gereja itu sebagai tubuh? Gereja itu sebagai bangunan. Karena benar, saudara, tubuh kalau satu bagian yang sakit, semua tubuh itu menjadi sakit. Bangunan kalau satu bagian ada yang rusak, bangunan itu sudah nggak sempurna lagi, nggak baik lagi. Nah, saudara, ini menjadi satu gambaran bahwa kita sebagai gereja ini harusnya memang saling menopang, saling melengkapi. Jikalau ada satu yang patah, satu yang rusak, satu yang menyimpang, tidak bisa didiamkan, tidak bisa dibiarkan. Nah, saudara, konsep bergereja semacam ini kalau tidak kita miliki, maka tidak heran yang terjadi biasanya timbul gosip, yang terjadi iri hati, yang terjadi orang yang jatuh akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Maka seharusnya saudara, sebagai saudara seiman, ya, tubuh Kristus, ini kita harus sama-sama merestorasi, memperbaiki jikalau ada yang rusak.
Bukannya memperbincangkan, bukannya mendiamkan, tetapi memulihkan. Wow, saudara, ini adalah panggilan yang serius bagi gereja Tuhan. Nah, saudara, kerohanian tidak akan pernah semata-mata untuk diri kita sendiri. Karena kita perlu saling memperbaiki, saling menopang. Nah, siapa yang melakukannya? Dikatakan kamu yang rohani. Bukan kamu yang tidak berdosa, tetapi kamu yang lebih dewasa secara rohani. Nah, saudara, seringkali yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengoreksi orang lain adalah kita pikir begini ya, saya kok ini rasanya masih berdosa juga. Saya ini juga bukan orang baik. Tidak pantas saya mengoreksi orang itu. Betul ya saudara ya? Karena itu juga ada dalam pikiran saya. Aduh, pantaskah saya? Saya juga ini orang berdosa. Saya ini juga orang yang perlu diperbaiki. Gak pantas saya koreksi dia. Tapi saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa kamu yang lebih rohani harus memulihkan orang itu. Harus memimpin orang itu. Artinya bahwa saudara yang lebih mengerti kebenaran. Saudara yang mengerti apa kehendak Tuhan. Tidak boleh membiarkan saudara kita jatuh ke dalam pelanggaran itu. Saudara, kadang-kadang kita memahami tindakan kasih itu, yaitu tidak menegur. Tindakan kasih itu diam-diam aja. Ya kita mengasihi itu. Saudara, itu bukan tindakan kasih. Karena kalau kita membiarkan saudara kita hidup dalam penyimpangan, malah itu akan membawa dia kepada kebinasaan. Itu justru tindakan yang sangat jahat. Nah saudara, karena itu ketika kita melihat pelanggaran, speak up. Harus ngomong. Nah harusnya dengan cara yang benar. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam roh lemah lembut. Ya, ini salah satu bagian dari buah roh. Roh lemah lembut. Nah saudara, ketika kita menyadari bahwa tidak seorang pun kebal terhadap pencobaan. Dan tidak seorang pun yang tidak dapat jatuh. Berapa besar pun rohaninya. Oh saudara, kesadaran ini akan menolong kita. Untuk menjadikan gereja sebagai tempat di mana orang-orang berdosa aman untuk datang dan dipulihkan. Jemaat Tuhan harus menjadikan gereja ini sebagai rumah sakit yang baik. Sehingga siapapun bisa datang menyatakan dirinya, saya orang berdosa yang perlu dipulihkan. Jadi gereja atau goal gereja ini saudara, yaitu siapa saja bisa datang tanpa merasa tertuduh, tanpa dia dipojokkan. Karena gereja ini kita sama-sama adalah kumpulan orang berdosa. Tetapi kita semua lagi dipulihkan oleh Tuhan. Tidak seorang pun kebal terhadap godaan dosa. Tidak seorang pun kebal terhadap pelanggaran. Tetapi dalam gereja inilah kita mencapai pemulihan itu bersama-sama. Tuhan memakai gereja supaya kita bertumbuh bersama. Nah saudara, kita tahu bahwa ini bukan proses yang cepat. Ini proses yang panjang. Dan ini bukan pekerjaan hanya orang-orang tertentu. Bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan. Bukan hanya pekerjaan majelis. Tapi ini pekerjaan kita bersama. Gereja Tuhan. Karena itu saudara, kita saling melengkapi. Penting sekali. Nah saudara, masalah lain adalah begini. Menegur kesalahan, kadang-kadang kita tidak mau menegur kesalahan karena kita takut kita dianggap menghakimi, gitu ya. Waktu kita tegur, tapi kenapa kau menghakimi? Nah saudara, sebenarnya menghakimi itu apa sih? Beda enggak dengan menegur? Kalau berdasarkan Matius pasal 7 ayat 1-5, tuh Tuhan Yesus menjelaskan. Menghakimi itu adalah engkau melihat selumbar di mata saudaramu. Selumbar itu saudara serpihan kayu ya. Debu-debu kalau kita serut kayu, nah itu keluar serpihan-serpihan itu selumbar saudara. Kadang-kadang bisa masuk mata. Nah kalau lihat selumbar di mata saudara, serpihan kayu, tapi balok di mata sendiri kita nggak lihat. Jadi itu perbandingannya sangat besar. Artinya apa saudara? Kadang-kadang kita melihat kesalahan orang yang begitu sepele, kecil, biasa, yang sebenarnya tidak masalah. Tetapi dibesar-besarkan dan dia sementara kesalahan dirinya sendiri yang cukup signifikan, yang harusnya dikoreksi, tapi dia nggak lihat. Dia tidak sadari. Bahkan cenderung tidak mau ditegur. Nah saudara, ini adalah penghakiman sebenarnya.
Jadi sebenarnya menegur berbeda dengan menghakimi. Saudara, ada orang-orang tertentu memang yang sukanya mengomentari orang lain, dan komentarnya itu bukan hal-hal yang penting. Entah itu model bajunya, itu dikomentarin. Warna rambutnya orang, dikomentarin. Mimik wajah orang yang barangkali kurang tersenyum, dia juga komentarin. Ada saja saudara ya, yang tidak penting, hal-hal sepele. Sementara dirinya sendiri sebagai orang yang suka menjelekkan orang itu dia nggak koreksi. Justru sebenarnya itu jauh lebih penting dikoreksi daripada hanya sekedar komentar-komentar yang sepele. Nah saudara, karena itu penting sekali kita membedakan hal yang prinsip dan bukan prinsip. Nah saudara, jelas bahwa menegur, menasehati itu beda dengan menghakimi. Nah karena itu saudara, untuk mengantisipasi agar teguran tidak jatuh menjadi menghakimi, Paulus melanjutkan ya dalam dalam ayat yang pertama tadi. Dikatakan di dalam kalimat terakhir, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Lihat diri sendiri, oke. Kita menyadari kita juga lemah. Tapi ketika kita menasehati orang, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Saudara, engkau yang lebih rohani, engkau yang lebih memahami kebenaran itu, melihat saudara yang salah, engkau menegur dia. Tapi juga lihat dirimu, uji dirimu. Jangan sampai engkau bermegah diri, merasa hebat, merasa lebih berarti. Dan akhirnya kita pun jatuh ke dalam dosa kesombongan. Itu dalam ayat yang ketiga. Saudara, ketika kita melihat seorang jatuh dalam dosa yang bukan kelemahan kita, terkadang kita ini merasa lebih kuat ya kadang-kadang. Tetapi saudara, sementara itu kita juga punya kelemahan di bidang yang lain. Misalnya, ada orang yang begitu mudah jatuh dalam hal dosa keuangan. Ya, pikiran orang itu hatinya pokoknya keuangan, uang, tamak, cinta uang. Itu area dia. Tapi saudara, kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita punya dosa, pergumulan dosa di bidang lain. Misalnya kesombongan kah? Tidak kelihatan saudara. Iri hati kah? Itu juga tidak kelihatan. Nah saudara, kita sama-sama bergumul dalam hal ini. Areanya berbeda, tetapi saudara, kita tetap dipanggil untuk saling menopang, mengoreksi. Nah saudara, konsep ini menolong kita untuk mengerti ayat yang kedua, saling bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi jikalau satu orang lemah, dalam arti dia melakukan kesalahan, dia melakukan pelanggaran, dia harus ditanggung. Ditanggung oleh siapa? Oleh jemaat yang lain. Ditolong, ditopang, dipimpin supaya dia kembali kepada jalan kebenaran. Nah saudara, bukankah prinsip menanggung adalah beban yang berat itu akan menjadi ringan jikalau sama-sama ditanggung. Ketika engkau jatuh, saya menanggung. Kami yang menanggung. Nah, ketika saya yang jatuh, engkau yang menanggung. Nah, saudara, ini adalah saling bertolong-tolong menanggung beban. Nah, saudara, saya ingat sekali dalam satu pengalaman pelayanan saya ketika salah satu aktivis ya, jemaat, aktivis, pelayan Tuhan itu jatuh ke dalam satu pelanggaran yang cukup serius ya. Saudara, saya bukan berarti mengatakan bahwa ada dosa serius, ada yang tidak serius saudara ya. Semua dosa serius. Tapi ini memberi dampak yang cukup besar dan bisa mencoreng namanya dan nama keluarganya. Ketika kami majelis tahu, hamba Tuhan dan majelis tahu, apa yang harus kita lakukan? Dan ini menjadi satu pengalaman saya bagaimana menerapkan disiplin gereja pada saat itu. Akhirnya kami memutuskan, hamba Tuhan dan majelis 2 orang, 3 orang diutus untuk memberitahu, memberikan nasihat dan juga sekaligus teguran atas dosa yang dilakukan ini. Dan disiplin diberikan pada saat itu yang saya ingat adalah untuk sementara, kalau tidak salah 6 bulan, dia enggak melayani dulu. Jadi yang pertama, dia enggak diizinkan melayani dulu di depan, di mimbar, karena dia ada seorang pelayan. Yang kedua, dia tidak diperkenalkan dulu, dia diperkenankan terlebih dahulu dalam kurang lebih 6 bulan
menerima perjamuan kudus. Lalu apa yang dilakukan? Apakah hanya dengan dia mendapatkan disiplin saja? Tidak. Selama 6 bulan itu, 3 orang hamba Tuhan dan majelis secara bergantian bertemu dengan orang itu untuk membimbing, memberikan pengajaran, dan membimbing kembali dia kepada jalan yang benar. Saudara, puji Tuhan, selama 6 bulan itu, ketika dia akhirnya memang mendapatkan disiplin gereja, dia, jemaat ini mau mendengarkan. Dan dia berubah, saudara. Dia tinggalkan kebiasaan dosa itu, dan akhirnya dia kembali melayani. Nah, berhasil. Tapi saudara, pengalaman yang kedua, saya juga mengingat satu pengalaman, yaitu jemaat yang lain juga melakukan satu pelanggaran, dan ini melibatkan dan sudah menjadi pembicaraan yang tidak enak di beberapa kalangan jemaat. Dibimbing juga, didisiplin, dan dinasehati. Tetapi jemaat ini mempunyai reaksi yang berbeda dengan jemaat yang pertama itu. Dia marah, dia menolak, dan dia tidak mau. Akhirnya singkat cerita saya tahu akhirnya dia meninggalkan gereja. Keluar. Nah, saudara, saya pernah mendengar kabar bahwa akhirnya jemaat itu pernah masuk di tempat atau di tahanan. Nah, saudara, itu sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi sekarang saya dengar sudah keluar. Tapi di mana dia? Akhirnya kami pun tidak mendapatkan kabar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita perlu dikoreksi. Jemaat Tuhan bukan hanya memiliki hati mau mengoreksi orang lain, tapi juga harus punya hati mau dikoreksi oleh orang lain. Karena itu saudara, saya mendorong kita punya hati juga untuk mau dikoreksi. Tuhan menolong kita, Tuhan yang memampukan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu saudara bersyukur sekali jikalau ada orang lain yang mau menasehati saudara. Bersyukur sekali jikalau ada orang lain yang mau menegur kesalahan saudara. Saudara berterima kasihlah. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara Tuhan menjaga keselamatan kita. Nah, saudara, mungkin saya pernah mengatakan bahwa jikalau saya salah, jemaat tegurlah saya. Saya katakan juga kepada jemaat saya di Banda, kalau saya ada salah, tegur saya. Karena terkadang saudara kita tidak menyadari bahwa kita salah. Tuhan melihat itu dan Tuhan memakai saudara seiman untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, perintah ini adalah perintah yang mendorong kita untuk tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi melihat orang lain, melayani orang lain, mengasihi orang lain. Karena apa saudara? Perintah ini kita bisa lakukan bukan karena kesanggupan kita. Karena kita telah ditebus, kita telah dimerdekakan dari hamba dosa. Oleh karena itu Kristus memanggil kita untuk saling menopang saudara seiman kita satu dengan yang lain. Supaya kita bersama-sama berjalan di dalam kebenaran. Kristus telah menanggung beban kita, beban dosa. Karena itu saudara, kita dipanggil untuk saling menanggung beban saudara seiman yang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, dengan demikian kita mengerti bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bicara tentang bagaimana ketika saudara seiman kita ini melakukan pelanggaran. Ini adalah konteks dekatnya. Nah, saudara, ini juga bisa bicara tentang konteks yang lebih luas, dan itu dilanjutkan dalam ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-6 sampai 10, yaitu beban yang dirasakan, dialami dalam kehidupan jemaat pada umumnya. Dan kita masuk yang kedua, bagaimana caranya kita saling melengkapi satu dengan yang lain, yaitu dengan tidak jemu berbuat baik. Ayat yang ke-9, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara, di tengah dunia yang penuh kejahatan ini, biasanya perbuatan baik itu tidak mudah, ya. Kadang-kadang kita bisa menemukan kemudahan, tapi kadang-kadang juga tidak mudah. Apalagi jikalau kita berbuat baik secara aktif, konsisten, berdampak sesuai dengan cara Kristus. Kadang-kadang kebaikan itu bisa disalahpahami. Kadang-kadang kebaikan itu tidak dihargai. Kadang-kadang kebaikan itu dilupakan begitu saja. Nah, saudara, kita akhirnya tergoda untuk
kecil hati, merasa itu sia-sia, hilang semangat, sungut-sungut. Saya sudah berbuat baik. Tapi kenapa direspon seperti itu? Akhirnya saudara, yang terjadi adalah dikatakan bahwa kita menjadi jemu. Lemah itu dalam ayat yang ke-9. Nah saudara, jemu di sini bukan hanya sekedar bosan ya. Tapi jemu di sini dalam arti bahwa kita merasa lelah, habis, sia-sia, tawar hati. Dan akhirnya menjadi lemah. Artinya apa? Hilang semangat, hilang harapan. Kita pikir menyerah saja. Berhenti. Gak ada gunanya. Itu menjadi lemah. Nah saudara, dalam pelayanan Paulus, dia pun menghadapi godaan ini. Saudara bayangkan dia berhadapan dengan jemaat Galatia, jemaat yang dirintisnya, tetapi dalam jemaat itu muncul orang-orang yang menentang dia. Yang kemudian menghasut jemaat, membawa beberapa orang jemaat yang mengatakan, jangan kau percaya Paulus. Dia bukan rasul, yang rasul itu yang murid-muridnya Yesus, Paulus tidak. Dia adalah penganiaya jemaat. Kerasulannya itu diragukan, jangan percaya dia. Itu yang dia hadapi. Kemudian orang-orang ini juga yang menghasut jemaat Galatia untuk mengatakan, oke, kau percaya Yesus tapi itu gak cukup. Perlu ditambah hukum Taurat, terutama kau harus sunat. Akhirnya jemaat jadi kocar-kacir, ini yang mana benar ini? Dengar Paulus atau dengar yang ini? Jemaat kemudian meragukan Paulus. Nah, Paulus juga menghadapi jemaat satu dengan yang lain. Akhirnya dikatakan kalau saudara baca di ayat sebelumnya, jemaat itu menghadapi konflik di dalam. Sampai dikatakan saling menggigit, saling menelan, membinasakan. Wah saudara, mendengki, menentang. Jadi ancaman perpecahan dalam jemaat Galatia itu betul-betul nyata sekali. Nah saudara melihat kondisi ini, Paulus sempat kehabisan akal hadapi jemaat. Nah saudara, saya yakin bahwa Paulus juga menghadapi godaan untuk menyerah. Itu godaan yang sangat kuat. Setelah dia merasa bahwa saya sudah habis-habisan untuk jemaat, tetapi ditentang sana sini, tidak dianggap, kerasulannya diragukan, tidak dianggap lagi sebagai bapak. Kemudian jemaat lagi satu dan yang lain saling menggigit istilahnya gitu ya. Paulus sempat pikir, untuk apa saya berbuat baik? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, hal yang sama mungkin juga kita alami. Awalnya kita penuh semangat ya, memulai sesuatu yang baik. Kita mencurahkan semua energi kita, pikiran kita, kekuatan kita untuk perbuatan baik. Entah di dalam gereja yang kita lakukan, ataupun kita lakukan itu sebagai proyek pribadi kita. Tapi saudara, dalam berjalannya waktu mungkin kita menghadapi tantangan. Banyak harapan yang tidak terjadi, tidak terpenuhi. Harapan-harapan kita ditentang oleh orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar yang tidak mendukung apa yang dulu mungkin kita juga anggap efektif, anggap berhasil, tapi waktu kita lakukan sekarang ini kok rasanya sudah tidak efektif lagi, tidak berhasil. Kita menghadapi lagi tantangan dari kalangan di luar, tantangan di luar, tantangan di dalam. Akhirnya kita mulai kecewa. Kita mulai kehilangan semangat. Dan akhirnya kita merasa mending mundur saja. Nah saudara, barangkali juga kita tidak sampai meninggalkan pelayanan kita. Kita juga tidak sampai meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi saudara, hati kita mungkin sudah mulai dingin. Semangat kita sudah mulai luntur. Dan kita mulai merasa tawar hati. Kita menjalankan itu hanya sekedar rutinitas, tetapi tidak membawa lagi sukacita bagi kita. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya bahwa jangan jemu berbuat baik. Jangan menjadi lelah, jangan menjadi lemah, dan jangan kehilangan harapan. Nah saudara, Paulus membandingkan perbuatan baik ini seperti menabur benih. Ya, proses menabur dan menuai itu selalu melibatkan waktu. Gak pernah langsung jadi. Melibatkan waktu, kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan ketika sudah ada progres mungkin tidak langsung berbuah. Tetapi hasilnya, akhirnya pasti akan memberikan hasil. Nah saudara, karena itu jangan menyerah walaupun perbuatan baik kita terlihat remeh, terlihat kecil, terlihat lemah. Tuhan memperhitungkan setiap kebaikan kita.
Nah, saudara, saya percaya ketika kita melakukan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan, maka kebaikan yang sepele itu bisa berdampak besar. Nah, saudara, jangan kecil hati jikalau orang tidak menghargai kebaikan saudara. Jangan kecil hati ataupun merasa terintimidasi jikalau dunia menyepelekan cara hidup kita, menyepelekan kebaikan kita. Nah, saudara, hasil yang tidak terlihat bukan berarti gagal, bukan? Karena Tuhan menyiapkan panen yang indah bagi mereka yang tidak menjadi lemah. Nah, saudara, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang bertahan dalam kebaikan. Nah, saudara, mengejar berkat itu tidak selalu membuat kebaikan itu menjadi kurang murni. Kadang-kadang mungkin karena kita selalu dikasih tahu, jangan hanya cari berkat, tapi cari Tuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita jadi agak anti dengan kata berkat. Saudara, tidak. Tuhan menjanjikan berkat. Dan Tuhan itu senang memberkati anak-anaknya. Dan ketika kita memang melihat dan juga berharap kepada berkat Tuhan, itu tidak membuat akhirnya perbuatan baik kita itu menjadi kurang rohani. Nah, saudara, konsep berkat dan pahala ini sebenarnya mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu penting. Apa yang kita lakukan itu penting. Karena itu Tuhan menjanjikan berkat itu. Dan Tuhan senang memberkati anak-anaknya. Nah, saudara, memang yang menjadi masalah adalah konsep berkat kita kadang-kadang begitu sempit, hanya sebatas uang. Berkat dalam pikiran banyak orang itu hanya sebatas kesuksesan. Itu yang salah. Tapi berkat Tuhan itu begitu kaya, begitu luas. Saudara, perbuatan baik itu bukankah dapat memberikan penghiburan, memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Itu berkat Tuhan. Perbuatan baik kita itu dapat membawa orang kepada pertobatan. Itu berkat Tuhan. Perbuatan baik kita dapat mendatangkan pemulihan bagi orang lain. Itu berkat Tuhan. Dan perbuatan baik kita juga bisa memberikan kepuasan yang luar biasa dalam hati kita. Untuk terus mendorong kita berbuat lebih baik. Itu juga berkat Tuhan. Nah, saudara, dikasih Tuhan, semua itu bentuk berkat yang dapat kita tuai di dalam ketekunan kita dalam menyatakan kebaikan. Saudara, karena itu Paulus dorong, yuk berbuat baik selama masih ada kesempatan. Artinya, saudara, tidak selalu ada kesempatan. Kita dipanggil untuk tidak hidup asal-asalan. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam tujuan. Karena itu selama masih ada kesempatan, berbuat baik. Nah, saudara, kepada siapa? Alkitab katakan kepada semua orang. Jadi tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku, saudara ya. Satu, kalau ada promo-promo, giveaway, itu besar-besar promonya, cashback 50%. Tapi di bawahnya dikasih kecil syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu kecil-kecil dikasih. Nah, saudara, perbuatan baik itu tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Artinya, saudara, bahwa meskipun kita diperlakukan tidak baik, nah, tetaplah berbuat baik. Berbuat jahat itu bukan pilihan. Membalas dengan kejahatan bukan pilihan. Kenapa, saudara? Karena kita ini orang-orang jahat yang telah menerima banyak kebaikan Tuhan. Kita ini orang-orang jahat yang sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Maka sebenarnya membalas orang dengan kejahatan itu sudah bukan lagi pilihan bagi kita. Tetap berbuat baik. Nah, saudara, agar kita tidak kewalahan ya dengan banyaknya kebutuhan untuk menyatakan kebaikan, makanya Paulus tambahin. Tetapi terutama kepada saudara kita seiman. Paulus tambahkan prioritas. Berbuat baik kepada semua orang, betul, semua. Tapi prioritas ada, yaitu kepada saudara seiman, keluarga Allah. Berbuat baik dimulai untuk sesama orang percaya. Ada artinya, jangan sampai kita terlalu sibuk atau terlanjur mengorbankan sumber daya kita di semua tempat, tapi kita melupakan saudara seiman kita di gereja.
Jangan sampai gereja rutin melakukan kegiatan sosial di banyak tempat, mungkin membangun fasilitas umum, membangun tempat, ya ada seperti itu juga saudara ya. Bahkan melakukan banyak kegiatan sosial, tetapi melupakan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani di dalam jemaat. Saudara, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan, menaruh perhatian bagi pertumbuhan gereja, bagi jemaat. Nah, saudara, saya percaya kalau jemaat itu sudah merasakan kebaikan Tuhan melalui saudara seiman, jemaat tidak akan tahan kalau hanya berbuat baik dalam lingkungan gereja saja. Betul ya saudara ya? Jemaat pasti bilang, ayo kita berbuat baik juga bagi orang lain. Kenapa? Karena saya sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui gereja Tuhan di tempat ini. Nah saudara, akhir kata saya hanya bisa mengatakan bahwa carilah gereja di mana saudara bertumbuh. Bukan cari gereja yang sempurna. Karena gereja sempurna tidak akan pernah ada. Gereja yang membawa saudara untuk semakin mencintai Kristus. Bukan mencintai dunia. Itulah gereja yang benar. Cari gereja itu. Dan bersyukur sekali jikalau ada di dalam gereja tempat ini. Gereja yang mengarahkan kita kepada Injil keselamatan. Gereja yang membawa terus kita kepada salib Kristus dan kepada pengharapan akan kebangkitan Kristus. Itulah gereja di mana kita bertumbuh. Bukan gereja yang membawa kita kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Itu nggak usah cari di gereja saudara, di luar banyak. Tapi gereja di tempat ini, gereja harus membawa kita kepada Kristus. Itulah tanda pertumbuhan suatu gereja. Karena itu saudara, untuk mencapai tujuan tersebut, jemaat Tuhan, kita harus saling menolong. Kita harus saling menopang. Kita harus saling melengkapi, saling mengingatkan. Pertumbuhan rohani memang bersifat pribadi. Tapi itu tidak pernah kita capai sendirian. Sekali lagi saudara ya, pertumbuhan rohani memang sifatnya pribadi. Tapi tidak akan pernah kita capai sendirian. Nah saudara, memang setelah pandemi ini banyak orang sudah begitu nyaman dengan gereja online. Dan rasanya tidak perlu ke gereja lagi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita tetap butuh anak-anak Tuhan. Butuh komunitas supaya kita saling menolong. Kita mungkin merasa saya bisa bertumbuh kok dengan saya secara pribadi, nonton saja. Tapi saudara tidak. Saudara perlu orang lain. Saudara perlu saudara seiman untuk menolong saudara bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Menegur jikalau ada yang salah. Berlomba-lomba berbuat baik, melayani dan saling mengampuni. Nah, saudara, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk mencapai tujuan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa kami bersyukur jikalau Tuhan menempatkan kami dalam keluarga Allah. Dan secara khusus jikalau Tuhan sudah menempatkan kami di dalam gereja tempat ini. Tuhan terima kasih untuk kehadiran saudara seiman kami di sekitar kami. Terkadang kami merasa kami bisa sendiri. Terkadang kami merasa kami bisa berjalan bertumbuh sendiri. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan menempatkan kami, saudara seiman di sekitar kami, untuk menolong kami bersama-sama bertumbuh. Tolong kami Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri dari saudara seiman kami. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan ingatkan kami, ingatkan jemaat-Mu. Dan Tuhan tolong pakai kami untuk menolong saudara-saudara kami yang lain. Mereka yang barangkali sedang melakukan pelanggaran, terjatuh dalam pergumulan dosa mereka. Pakai kami Tuhan untuk menopang mereka, menolong, menanggung beban mereka. Tuhan tolong kami juga dengan hati yang bergelora, tetap setia, menyatakan kasih Kristus melalui kebaikan. Karena kami sudah mengalami kebaikan, anugerah Tuhan yang begitu melimpah. Tuhan tolong kami, pakailah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah hidup kami
mengarah hanya kepada Kristus. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi kemuliaan Tuhan, bagi orang lain. Materaikan firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.